Pernah nggak kepikiran kalau dunia matematika bisa ketemu sama dunia futuristik dan budaya Betawi? Hari ini kita bakal lihat gimana ondel-ondel perempuan bekerja sama dengan robot Pepino mengungkap rahasia Poisson Sumation di stasiun kereta Getar masa depan. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini makin berkembang dan terus berbagi cerita edukatif. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah yang sudah memberi kita akal, rasa ingin tahu, dan kemampuan belajar. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar ya, biar hati kita tambah tenang. Teman-teman, mari kita selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah, termasuk saat kita belajar ilmu-ilmu baru seperti matematika. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidaklah engkau melihat sesuatu yang tidak seimbang dalam ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Ayat ini ngingetin kita bahwa alam itu penuh keteraturan, dan matematika adalah salah satu cara untuk memahami keteraturan itu. Persis seperti kisah ondel-ondel hari ini. Oh iya, tulis juga ya kalian asal dari kota mana di kolom komentar. Kita lihat nih penonton kita datang dari mana aja. Tonton video ini sampai selesai, karena di deskripsi ada satu pertanyaan berhadiah, dan jawabannya ada di cerita yang bakal kalian dengar. Hadiahnya diumumkan di bagian penutup. Di sebuah stasiun kereta Getar futuristik yang penuh cahaya biru dan oranye, ondel-ondel perempuan berdiri dengan penuh rasa ingin tahu, seolah-olah ia sedang memasuki dunia baru yang belum pernah disentuh oleh makhluk budaya manapun sebelumnya. Stasiun itu bukan sekadar tempat menunggu kereta seperti pada umumnya. Setiap sudut ruangnya dipenuhi detail yang terlihat seperti gabungan antara teknologi tingkat tinggi dan seni digital yang hidup. Lantainya berlapis panel transparan yang dapat memunculkan pola-pola geometri dinamis, bergerak mengikuti frekuensi getar dari jalur kereta di bawahnya. Dari kejauhan, suara lembut dengungan resonansi terdengar seperti bisikan masa depan, berpadu dengan pantulan cahaya neon cerah yang memantul di dinding-dinding kaca bertekstur logam cair. Ondel-ondel perempuan, dengan hiasan kepalanya yang khas dan warna-warna cerah di wajahnya, tampak kontras namun selaras, seperti simbol masa lalu yang berdiri tegak di tengah masa depan yang tak terbatas. Di sampingnya, robot Pepino, robot kecil berwarna keperakan dengan desain tubuh yang ramping dan panel-panel kecil yang menyala di beberapa bagian, menyalakan panel holografiknya yang berbentuk papan datar melayang. Panel itu memancarkan kilau biru kehijauan dan segera menampilkan ribuan titik cahaya yang bergerak, berkelip seperti bintang miniatur di dalam ruang terbatas. Getaran lembut dari rel kereta di bawah mereka tiba-tiba berubah menjadi gelombang cahaya yang merambat, naik ke udara, kemudian menyebar seperti riak air yang diproyeksikan secara 3 dimensi. Gelombang-gelombang itu tidak hanya sekadar efek visual, tetapi juga tanggapan langsung dari sistem sensor frekuensi yang menangkap getaran jalur rel, mengubahnya menjadi sinyal optik yang bisa dilihat dan dianalisis. Setiap kali kereta getar dari kejauhan mulai mendekat, gelombang cahaya itu menari lebih cepat, melengkung, memanjang, dan sesekali berputar membentuk pola spiral yang mengikuti ritme suara yang semakin kuat. Warna-warna biru dan oranye bersilangan di udara seperti dua energi yang saling melengkapi. Biru melambangkan frekuensi rendah yang bergerak stabil, sementara oranye menunjukkan frekuensi tinggi yang muncul akibat percepatan getaran. Ondel-ondel perempuan memperhatikan semuanya dengan mata berbinar, merasa seolah sedang menyaksikan sebuah pertunjukan seni teknologis yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memancing rasa penasaran. Ia mengangkat sedikit tangannya, merasakan angin tipis yang terbentuk dari perubahan tekanan getaran, dan menyadari bahwa jika ia menggerakkan jarinya, gelombang cahaya itu akan mengikuti, seolah-olah mengundang interaksi seperti layar sentuh raksasa berbasis gelombang. Robot Pepino memiringkan kepalanya sedikit, sensor matanya berkedip-kedip menghitung data.
Gelombang ini bukan sekadar visual cantik, gumamnya dengan suara mekanis yang lembut. Ini adalah representasi langsung dari sinyal getar yang akan kita gunakan untuk mempelajari hubungan antara waktu dan frekuensi. Disinilah keajaiban Poisson Sumatian dimulai. Ondel-ondel perempuan mengangguk pelan. Meski ia belum sepenuhnya paham apa yang dimaksud, ia bisa merasakan bahwa yang sedang terjadi di hadapannya bukan sekadar ilmu biasa. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin larut dalam keindahan dan misteri pertemuan antara budaya tradisional yang ia wakili dan matematika masa depan yang kini bersinar di sekelilingnya. Bahkan langit-langit stasiun yang terbuat dari panel transparan juga ikut berpendar, menampilkan pantulan gelombang cahaya dari bawah sehingga seluruh ruang berubah menjadi kubah bercahaya, seperti berada di dalam gelembung frekuensi. Sementara itu, robot Peppino terus menyesuaikan perangkatnya, membuat hologram menampilkan garis-garis vektor yang menjelaskan arah gelombang dan perubahan amplitudo. Garis-garis tersebut bergerak mulus, terkadang melengkung seolah mengikuti aliran sungai cahaya yang tidak terlihat. Setiap data yang muncul diperlihatkan secara visual sehingga ondel-ondel perempuan dapat melihat bagaimana getaran kecil di rel menghasilkan pola besar di udara. Ia merasa seperti sedang belajar bahasa baru, bahasa yang tidak terdiri dari kata-kata, tetapi dari cahaya, getaran, dan gerakan teratur yang membentuk harmoni matematis. Ketika sebuah kereta getar yang masih jauh mengirimkan gelombang frekuensi pertamanya, lantai di bawah kaki mereka memunculkan pola poligon yang berputar pelan, seolah menyambut kedatangannya. Semua ini membuat ondel-ondel perempuan semakin yakin bahwa ia sedang berada di ruang yang bukan hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga dirancang sebagai ruang pembelajaran sensorik, tempat di mana matematika tidak lagi menjadi angka-angka di atas kertas, melainkan pengalaman yang dapat dirasakan oleh panca indera. Dan di tengah semua keajaiban ini, ia merasakan dorongan kuat untuk memahami lebih banyak, untuk menggali lebih dalam bagaimana dunia bekerja, bagaimana setiap getaran kecil diubah menjadi gelombang besar, dan bagaimana semua itu dapat dijelaskan melalui metode yang akan segera ia pelajari bersama robot Peppino, Poisson Sumatian. Lihat ini, kata robot Peppino sambil menunjuk gelombang frekuensi yang menari di udara. Suaranya terdengar lembut namun penuh presisi, seperti seorang guru yang sabar mengajarkan konsep penting kepada murid yang baru pertama kali melihat keajaiban ilmu pengetahuan. Gelombang frekuensi itu tampak seperti pita cahaya yang hidup, bergerak dengan ritme yang seolah memiliki kehendak sendiri, saling bersilangan, bertumpuk, dan kemudian menyatu menjadi satu pola besar yang berdenyut lembut. Setiap garis cahaya yang muncul memiliki warna yang berbeda-beda, menandakan intensitas, kecepatan, dan tinggi rendahnya frekuensi yang berasal dari getaran jalur kereta. Ada garis-garis biru muda yang bergerak tenang, kuning keemasan yang bergetar cepat, serta semburat oranye yang muncul ketika getaran mencapai puncaknya. Meski tampak acak pada pandangan pertama, semakin lama diamati, semakin terlihat bahwa seluruh pola tersebut sebenarnya tunduk pada sebuah keteraturan yang terstruktur. Gelombang-gelombang itu saling berpadu seperti alunan orkestra matematis yang menyatukan ratusan elemen berbeda menjadi satu komposisi yang harmonis. Robot Peppino menggeser jarinya sedikit, dan seketika panel holografik di samping mereka merespons, memperbesar salah satu bagian gelombang sehingga terlihat lebih jelas. Setiap puncak, lembah, dan getaran kecil ini, ujarnya, bukan sekadar suara kereta, tapi data. Data yang kalau kita rangkai dengan benar, bisa membentuk hubungan antara frekuensi dan waktu. Dan hubungan itulah inti dari Poisson Sumatian. Ketika ia berbicara, tiba-tiba sebuah simbol penjumlahan dalam matematika muncul melayang di udara. Simbol itu tidak diam. Ia berputar perlahan, memancarkan garis-garis tipis yang memanjang menuju gelombang frekuensi di sekitar mereka, seolah-olah simbol itu adalah pusat gravitasi yang menyatukan semua informasi. Garis-garis cahaya itu bergetar lembut, menandakan bahwa sedang menghubungkan
suara kereta dengan pola cahaya yang terbentuk. Beberapa garis cahaya bahkan berubah warna ketika menyentuh, menampilkan data baru yang sebelumnya tersembunyi. Ondel-ondel perempuan menatap simbol itu dengan tatapan takjub. Baginya, ilmu matematika biasanya adalah sesuatu yang tertulis di buku atau papan tulis, penuh angka dan simbol yang tampak jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di stasiun futuristik ini, matematika seperti punya nyawa. Ia bergerak, bersinar, dan menunjukkan dirinya secara visual, membuat konsep yang rumit menjadi sesuatu yang dapat disentuh oleh pandangan. Ia menyentuh dadanya pelan, merasakan debaran yang meningkat, bukan karena ketakutan, tetapi rasa penasaran yang tumbuh semakin besar. Jadi, ini semua bisa dijelaskan pakai matematika, tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Robot Peppino mengangguk bangga. Bukan hanya dijelaskan. Matematika adalah bahasa dari semua ini. Suara kereta, getaran rel, perubahan tekanan udara, semuanya bisa diterjemahkan menjadi pola frekuensi. Dan Poisson Sumation membantu kita melihat bagaimana pola-pola itu saling berhubungan, meskipun muncul di dimensi waktu dan frekuensi yang berbeda. Gelombang di udara kembali menari. Kali ini membentuk pola spiral besar yang bergerak lambat. Tampak seperti galaksi miniatur yang diproyeksikan hanya beberapa meter dari wajah mereka. Simbol berada di pusat spiral itu, membuat seluruh tampilan terlihat seperti diagram kosmik yang sedang menjelaskan rahasia alam semesta. Cahaya biru melengkung, cahaya oranye melintasi pola spiral, dan kilau putih kecil muncul seperti bintang-bintang yang menyala sekejap. Ondel-ondel perempuan semakin terpesona. Ia maju selangkah, mendekatkan tangannya pada gelombang yang berputar. Ketika jarinya hampir menyentuh cahaya, gelombang tersebut merespons, membentuk pola menyerupai kelopak bunga yang mekar. Peppino mengeluarkan suara serupa tawa kecil robotik. Itu reaksi normal. Gelombang ini membaca keberadaanmu dan menyesuaikan tampilan. Sama seperti bagaimana dalam matematika, input dapat mengubah bentuk output, tapi tetap tunduk pada aturan yang sama. Ondel-ondel tertawa kecil, merasa seperti sedang bermain dengan cahaya yang hidup. Namun di balik tawa itu, ia menyadari satu hal. Matematika tidak lagi tampak membingungkan seperti dulu. Jika ia bisa melihat gelombang ini sebagai musik visual yang penuh struktur, mungkin rumus-rumus itu tidak semenakutkan yang ia bayangkan. Peppino, katanya pelan, matematika ternyata cantik. Ya, robot Peppino menatapnya dengan sensor mata yang berpendar hangat. Matematika memang cantik. Selalu cantik. Kadang kita hanya butuh cara yang tepat untuk melihatnya hidup. Dalam momen itu, gelombang cahaya berubah lagi menjadi bentuk seperti jaring-jaring simetri yang terlipat-lipat, seperti kain digital yang mengikuti pola gerak suara kereta yang semakin mendekat. Simbol perlahan naik, seakan mengajak mereka untuk memahami lebih jauh. Ondel-ondel perempuan merasa seperti pintu besar baru telah terbuka di hadapannya. Pintu yang menghubungkan budaya, teknologi, suara, cahaya, dan matematika menjadi satu petualangan luar biasa yang baru saja dimulai. Ketika kereta getar melintas, sinyalnya menghasilkan pantulan yang berulang. Getaran rendah yang merayap dari lantai hingga ke udara seperti gelombang tak terlihat yang kemudian diterjemahkan oleh sistem holografik stasiun menjadi pola-pola cahaya yang dapat disaksikan langsung. Kereta itu sendiri tidak pernah benar-benar berhenti sepenuhnya. Ia bergerak dalam alur melayang, memanfaatkan medan magnetik yang membuatnya tampak seperti meluncur tanpa gesekan, sehingga getarannya memiliki frekuensi yang teratur namun tetap memiliki variasi kecil yang kaya informasi. Pantulan-pantulan sinyal itu tampil dalam bentuk garis cahaya panjang yang muncul di udara, kemudian pecah menjadi ratusan partikel kecil yang bergerak ritmis. Setiap kali gelombang baru muncul, gelombang sebelumnya berinterferensi, menciptakan pola simetris yang indah dan kompleks. Robot Peppino, dengan sensor yang berpendar di bagian wajahnya,
segera membuka panel holografik tambahan yang memperlihatkan grafik frekuensi. Sekarang kita masuk ke inti dari Poisson Sumation, katanya sambil memperbesar salah satu gelombang pantulan. Di layar holografik, terlihat dua domain besar. Domain waktu dengan sinyal berbentuk gelombang memanjang, dan domain frekuensi dengan garis-garis tegak menyerupai nada-nada musik digital. Ia menggeser jarinya, dan grafik itu terhubung dengan garis cahaya di udara. Bayangkan, ujarnya, setiap suara kereta ini adalah sinyal dalam bentuk waktu. Tapi kalau kita memecahnya, kalau kita mengurai semuanya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, maka kita bisa melihat frekuensi apa saja yang terkandung di dalamnya. Itulah fungsi Poisson Sumation, menghubungkan apa yang kita dengar di dunia nyata dengan struktur matematisnya. Gelombang-gelombang cahaya mulai mengikuti ritme penjelasan Peppino, seolah-olah stasiun itu sendiri sedang mendengarkan pelajaran matematika yang ia sampaikan. Getaran dari kereta berubah menjadi pola garis vertikal yang tegak dan teratur, kemudian meregang, memendek, berlipat, dan kembali menyatu. Di beberapa titik, garis-garis itu saling tumpang tindih dan memancarkan cahaya putih terang, menandakan adanya frekuensi dominan. Nah, kalau sinyal waktu ini kita tambahkan dalam interval tertentu, lanjut Peppino, matematikanya memungkinkan kita melihat pola berulang. Pola itu disebut representasi domain frekuensi. Semuanya saling terkait. Bahkan suara yang tampak acak pun bisa dijelaskan dengan keteraturan matematika. Suara Peppino terdengar stabil meski kereta di belakang mereka terus bergerak, menghasilkan getaran yang lebih kuat setiap kali kereta melaju cepat. Ia kemudian memunculkan diagram tambahan. Titik-titik data yang disusun melingkar, masing-masing menunjukkan amplitudo dari sebuah sinyal. Poisson Sumation, katanya sambil mengetuk salah satu titik, memungkinkan kita memahami secara lebih dalam bagaimana sinyal berulang dalam interval tertentu. Ini seperti melihat jantung sebuah suara. Ondel-ondel perempuan memperhatikan semuanya dengan saksama. Mata bulat besar khas ondel-ondel tampak semakin bundar, memantulkan cahaya hologram biru yang berkedip-kedip. Ia mengangguk-angguk pelan, bukan hanya sekadar mengerti, tetapi benar-benar larut dalam keajaiban visual matematika yang disajikan di depannya. Dalam hati ia merasa seolah-olah tengah menjelma menjadi ilmuwan masa depan, seorang peneliti yang mampu membaca suara, cahaya, dan data hanya dengan mengamati pola-pola yang bergerak di udara. Setiap gelombang yang muncul terasa seperti potongan puzzle alam semesta yang sedang ia pecahkan. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana suara-suara lain di dunia juga memiliki struktur semacam ini. Suara angin, suara kota, bahkan suara musik tradisional yang dulu sering ia dengar saat tampil di kampung halaman. Ia mulai berpikir bahwa mungkin suatu hari nanti ia bisa menggunakan Poisson Sumation untuk memahami seni tradisional, atau mungkin menggabungkan teknologi dan budaya dalam bentuk pertunjukan baru. Gelombang cahaya berikutnya muncul, lebih teratur dibanding yang sebelumnya, seolah-olah ikut mengonfirmasi gagasannya. Peppino memerhatikan ekspresi ondel-ondel, lalu berkata, "Kamu mengerti lebih cepat dari yang kupikirkan." Itulah keindahan matematika. Kalau kamu melihatnya, bukan hanya membacanya, kamu bisa merasakan pola-pola itu hidup. Ondel-ondel tersenyum lebar, merasa bangga meskipun wajah catnya membuat ekspresinya tetap klasik seperti patung hidup. Hatinya berbunga, dan ia merasa seperti seorang penjelajah ilmu yang menemukan dunia baru di balik suara kereta futuristik yang terus melintas di atas rel bergetar. Dengan semangat yang tumbuh, ia bertanya pelan, "Kalau begitu, pola-pola itu selalu ada, ya? Bahkan sebelum kita tahu cara melihatnya." Peppino mengangguk mantap. "Betul, pola itu sudah ada sejak lama. Kita hanya baru saja belajar cara membacanya." Stasiun itu kemudian berubah menjadi ruangan penuh grid cahaya, seolah seluruh lantai, dinding, hingga langit-langitnya diselimuti oleh kisi-kisi bercahaya yang tersusun begitu rapi seperti jalinan geometri tak berujung.
Garis-garis itu memanjang dari satu ujung ruangan ke ujung lain, membentuk jejaring 3 dimensi yang dapat bergeser, melengkung, dan menyesuaikan diri mengikuti setiap getaran yang tercipta di dalam ruang tersebut. Warna cahaya biru lembut berpadu dengan rona keemasan, menghasilkan kesan seakan stasiun itu berubah menjadi laboratorium matematika hidup yang memvisualisasikan setiap langkah, suara, dan pergerakan. Ketika ondel-ondel perempuan melangkah maju, lantai di bawahnya tidak hanya menyala, tetapi juga merespons dengan pola grid yang bergeser rapi, menciptakan lingkaran konsentris cahaya yang merambat ke segala arah. Gelombang cahaya itu seperti menerjemahkan langkahnya menjadi sinyal, yang kemudian naik ke udara dan tertangkap oleh sensor-sensor kecil di bahu robot Peppino. Dalam sekejap, Peppino menampilkan holografik baru, deretan angka, titik koordinat, dan garis vektor yang terhubung satu sama lain. Angka-angka itu melayang bebas seperti makhluk kecil bercahaya, sementara titik-titik koordinatnya berkedip lembut, memperlihatkan representasi matematis dari setiap gerakan ondel-ondel. Peppino tampak sangat fokus. Sensor matanya menyala bergantian antara biru dan hijau, menandakan proses analisis berlangsung intens. Setiap langkahmu menghasilkan sinyal baru, katanya sambil menggeser jari di udara, membuat deretan angka itu membentuk grafik gelombang. Ini bukan sekadar cahaya, tapi data. Data yang menunjukkan bagaimana posisi berubah seiring waktu, bagaimana tekanan memengaruhi getaran, dan bagaimana semuanya terhubung dalam satu sistem yang simetris. Ondel-ondel perempuan memandangi deretan angka itu, kagum melihat bagaimana sesuatu yang sederhana seperti langkah kaki dapat diterjemahkan menjadi pola matematis yang begitu kompleks. Grid cahaya di lantai, yang saling berpotongan pada sudut-sudut presisi, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di atas panggung raksasa yang dibuat khusus untuk mengungkap rahasia matematika. Ia melangkah sekali lagi, dan kali ini grid menyala lebih terang, berubah menjadi bentuk gelombang yang lebih besar, lalu menyatu kembali menjadi garis-garis lurus yang lembut. Peppino segera menangkapnya. Ini menunjukkan perubahan amplitudo langkahmu. Jelasnya, memunculkan grafik tambahan di samping angka-angka tadi. Grafik itu bergerak naik turun, meniru pola tekanan yang ondel-ondel berikan pada lantai. Kalau digabungkan dengan sinyal sebelumnya, kita bisa memetakan pola pergerakanmu dan melihat apakah ada siklus atau pengulangan tertentu. Semuanya tersusun rapi, seperti aturan yang tidak pernah meleset. Ondel-ondel perempuan menatap seluruh tampilan itu sambil tersenyum kecil. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan ketika ia menyadari bahwa matematika yang sering dianggap rumit atau jauh dari kehidupan sehari-hari ternyata bisa hadir dalam bentuk yang begitu indah, begitu nyata, begitu dekat. Ia mengangkat kepalanya sedikit, memandang grid cahaya yang bergelombang lembut di langit-langit. Matematika itu bukan cuma rumus, gumamnya pelan, namun cukup jelas sehingga Peppino juga mendengarnya. Tapi cara Allah menunjukkan keteraturan ciptaannya. Kata-kata itu menjadi resonansi tersendiri dalam ruangan penuh cahaya itu. Seolah grid bercahaya ikut menyetujui pernyataannya dengan berpendar lebih kuat. Peppino menoleh kepadanya, dan meski ia adalah robot, ada sejenis ekspresi yang menyerupai kekaguman pada cara ondel-ondel memahami esensi dari semua yang sedang terjadi. Benar sekali, katanya. Setiap angka, setiap pola, setiap repetisi frekuensi, semuanya menunjukkan bahwa alam ini tidak pernah kacau. Ada hukum, ada struktur, dan ada keindahan yang tidak selalu bisa dilihat kecuali kita memperhatikannya. Ondel-ondel perempuan kembali melangkah perlahan, membiarkan grid cahaya memancar dan menari mengikuti ritme tubuhnya. Ia merasa seolah sedang berada di tengah tarian kosmik, di mana pergerakannya seakan diiringi oleh simfoni matematis yang tak henti-hentinya membuktikan bahwa dunia ini diciptakan dalam keseimbangan yang sempurna. Grid-grid itu terus muncul, saling mengikat, saling merespons, dan saling mendukung satu sama lain,
seperti barisan saksi bisu yang mencatat setiap detik keindahan ciptaan Allah dalam bahasa angka dan cahaya. Ia menatap ke arah Peppino, lalu kembali menatap ruangan bercahaya itu sambil tersenyum. Senyum seorang penjelajah yang baru saja menemukan pintu menuju pemahaman baru tentang dunia. Di akhir penelitian kecil mereka, simbol bersinar lebih terang dari sebelumnya, memancarkan cahaya putih kebiruan yang melebar seperti lingkaran cahaya suji, seolah sedang mengikat seluruh data, frekuensi, gelombang, titik koordinat, dan semua pola matematis yang mereka pelajari menjadi satu pemahaman yang benar-benar utuh. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, merayapi grid-grid cahaya di lantai dan dinding, membuatnya tampak seperti rangkaian neuron raksasa yang sedang menghubungkan jutaan informasi sekaligus. Setiap gelombang data yang sebelumnya bergerak terpisah perlahan-lahan menyatu, seperti benang-benang halus yang dirajut menjadi kain besar yang menunjukkan satu gambaran lengkap. Peppino menatap simbol itu sambil memproses seluruh hasil analisisnya, dan sensor pada kepalanya berpendar halus, menandai bahwa ia baru saja menyimpulkan hubungan antara domain waktu dan domain frekuensi yang selama ini menjadi inti pembahasan Poisson-Summation. Lihat, katanya pelan, menunjuk ke arah garis-garis cahaya yang kini tidak lagi bergerak acak, melainkan mengalir seperti alur sungai matematis yang jelas dan teratur. Semua sinyal yang terpisah tadi sekarang saling melengkapi. Inilah hubungan yang Allah ciptakan antara kejadian di dunia nyata dan struktur matematisnya. Tidak ada satupun data yang berdiri sendiri, semuanya saling berhubungan. Ondel-ondel perempuan memandang tampilan itu dengan mata berbinar, merasakan kekaguman yang jauh melampaui rasa penasaran sebelumnya. Baginya, ini bukan sekadar pelajaran matematika, bukan sekadar penjelasan teknologi, bukan pula sekadar visualisasi cantik yang bisa ia lihat dan kagumi. Lebih dari itu, ia merasakan bahwa dirinya, budaya yang ia bawa sebagai ondel-ondel, juga ikut menjadi bagian dari perjalanan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Bahwa budaya tradisional dan teknologi masa depan tidak harus bertentangan, melainkan bisa berjalan berdampingan, saling memberi warna, saling memberi makna. Ia meletakkan tangannya di dada, merasakan getaran halus yang berasal dari lantai, getaran dari jalur kereta yang kembali beroperasi setelah seluruh proses visualisasi selesai. Getaran itu terasa seperti salam lembut dari dunia di bawah mereka, mengisyaratkan bahwa petualangan mereka belum berakhir. Peppino melangkah mendekati jalur rel, sensor di kakinya mengeluarkan cahaya kecil yang bergetar mengikuti ritme suara kereta yang makin lama makin mendekat. Kita baru menyentuh permukaan, katanya sambil tersenyum dengan cara robotnya, masih banyak pola yang menunggu kita. Masih banyak misteri yang bisa dijelaskan dengan matematika, bila kita mau melihatnya lebih jauh. Ondel-ondel perempuan mengangguk, kali ini dengan keyakinan yang menyatu antara hati dan pikirannya. Cahaya dari simbol perlahan memudar, tapi rasa pemahamannya tidak ikut hilang. Justru sebaliknya, pemahaman itu terasa mengendap, membentuk sebuah kesadaran baru bahwa dunia ini penuh keteraturan yang bisa dibaca, dipahami, dan dinikmati. Ia menatap jalur kereta yang kembali bergetar, melihat cahaya reflektif memanjang seperti jalur energi yang mengantar mereka menuju babak baru. Suara lembut resonansi kereta terdengar lagi, menciptakan getaran ritmis yang kini terasa lebih akrab baginya. Aku siap, ujarnya sambil tersenyum, kalau petualangan berikutnya butuh matematika yang lebih rumit, aku akan belajar lagi. Peppino menoleh sambil mengangkat panel holografiknya yang menyala siap dipakai. Dan aku akan membantumu. Teknologi, budaya, dan ilmu pengetahuan tidak harus terpisah. Kita bisa berjalan bersama. Mereka pun berdiri berdampingan, menatap kereta getar yang perlahan muncul dari balik cahaya. Grid cahaya di ruangan kembali menyala ringan, memberi sinyal bahwa bab berikutnya siap dimulai. Ondel-ondel merasa angin hangat dari hembusan energi jalur kereta menyentuh wajahnya, dan ia tahu bahwa perjalanan matematika mereka tidak akan berakhir dalam waktu dekat.
Dengan langkah mantap dan hati penuh harapan, ia dan Pepino bersiap menyongsong petualangan berikutnya di dunia yang semakin terhubung oleh cahaya, frekuensi, dan ilmu pengetahuan yang hidup di setiap sudutnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Tetaplah bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap aktivitas. Semoga kalian semua menjadi orang yang dermawan, dan Allah memberi kalian emas 24 karat sebanyak 999 gold ton. Wah, berapa kilogram tuh? Nolnya aja nggak kehitung, hihihi, untuk dibagikan kepada rakyat dengan keberkahan Ma'al, afiah bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau salah, jangan khawatir. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Dan terakhir, silakan komen request judul apa lagi tentang kisah-kisah ondel-ondel lainnya.